Justru kita tuh mesti encourage ya ke orang-orang yang sedang tidak hamil, harus hati-hati untuk berkomentar pada ibu hamil. Jadi kalau kita bilang tuh kayak itu bisa jadi dikategorikan pregnancy bullying tuh. Jadi kayak kecil ya gitu, kayaknya kalau nggak sehat deh. Jadi kalau aku ngisi data gitu namanya siapa? Oh bulet. Gitu ya, berarti gitu. Nggak perlu USG ya dok ya. Kerjaannya berkurang satu ya. Boleh ya netizen ya. Dijaga ya gitu ya. Tidak boleh mengkaitkan apalagi yang udah jelas-jelas mitos. Iya betul. Halo semuanya, selamat datang di Bincang Bumil. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi serius karena ini kita akan ngobrol tentang mitos-mitos seputar kehamilan dan kita akan ngobrol tentang baby blues dan fase recovery setelah melahirkan. Dan pastinya hari ini kita akan ditemani langsung sama dokter spesialis kandungan, Dr. Nisa Fatoni. Halo dokter, apa kabar? Gimana? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan kayaknya nggak lengkap nih ya kalau cuma hanya dokter kandungan aja, tapi kita juga didatengin langsung nih sama Bu Mil. Sebenarnya udah expert ya, karena ini hamilnya anak yang keempat. Marsha, aku manggilnya Bunda Marsha boleh ya? Oke. Gimana ya Bunda Marsha, sehat? Sehat dong. Ini beneran hamil? Jadinya dokter dan Mbak Tika, ini kayaknya nggak kelihatan ya sebenarnya bener. ya. Aku Ini beneran hamil nggak ya? Hamil nih ya. Hamil ya. Ya. Hamil berapa bulan nih Bunda Marsha? Ini alhamdulillah udah mau masuk ke 7 bulan. 7 bulan, Iya. 28, 29 Iya, week 29. ya. 29 week, tapi beneran nggak kelihatan ya. Ini dok, ini kita akan bahas nih, ini ya banyak banget nih, apalagi sekarang nih udah masa-masa semuanya udah tahu dari TikTok lah, dari Instagram lah gitu ya. Ternyata banyak banget tuh mitos-mitos tentang kehamilan gitu, yang ini bener nggak sih gitu. Kita tanya dari pengalamannya Kak Marsha nih. Oke. Nah ini kan babynya ini kan kelihatannya kan perutnya kan kecil tuh ya, nggak kelihatan tuh ya. Banyaknya tuh biasanya mitosnya itu kalau perutnya kecil biasanya tuh berarti bayinya tuh nggak cukup gede nih gitu atau prematur. Pernah denger nggak Kak Marsha? Pernah banget, itu malah yang aku alamin kali ya. Mungkin ya mama ya maksudnya nenek-neneknya yang rata-rata memang yang selalu suka ngomong seperti itu ya dok. Jadi kita sebagai yang lagi mengalami kadang-kadang benar nggak sih, iya nggak sih, jadinya harus tanya ke dokter lebih jadi lanjut. Insecure ya. Jadi insecure Betul. gitu. Tapi untungnya sih karena aku punya pengalaman yang memang sudah ini kebetulan anak keempat. Dan terus mama aku juga punya 7 anak, jadi aku bisa nanya sama mama aku, mah itu mitos atau fakta. Untungnya mama aku tuh orangnya yang memang maksudnya dia realistis aja ngomongnya. Kalau misalnya kamu nggak percaya sama mama, langsung tanya dokter. Nah tuh dok, bener nggak sih kalau kecil terus jadinya bayinya kecil, jadi bayinya kecil juga gitu. Jadi itu mitos ya. Jadi jawaban yang sebenarnya itu adalah bahwa pertumbuhan bayi itu memang kita nggak bisa dari kasat mata, nggak bisa dari jauh. Kita harus melakukan pemeriksaan tuh secara detail. Tentunya kita kayak udah tahu harus hari pertama, hari terakhirnya, tahu usia kehamilannya persis berapa. Nah, pola perkembangan tuh kalau memang di awal sebelum 24 minggu itu bahkan memang jarang kelihatan baby bumps-nya. Setelah 24 minggu baru kelihatan baby bumps-nya kan. Nah, terus kalau ini sekarang kan baru 27 minggu ya tadi Marsha ya. Nah, jadi kalau sekarang 27 minggu ke 28, nanti setelah 28 minggu kita tuh udah mengalami bayinya tuh yang fase pertumbuhan cepat. Seminggu aja naiknya 200 gram. Plasenta kan 1/5 berat bayi, jadi otomatis mengikuti kalau bayinya juga cepat. Terus ketuban itu di 32 minggu bisa 1 liter sendiri. Jadi parameter-parameter seperti itu memang kita harus melakukan pemeriksaan. Selama bayinya itu termonitor baik sesuai dengan grafik pertumbuhan dan perkembangannya, itu nggak ada masalah. Jadi karena ada juga tebal lemak perut ya kan, terus bisa juga weight gain atau berapa penambahan berat badan kita selama hamil itu juga bisa berpengaruh pada tampilan perutnya kecil besarnya. Tapi sebenarnya selama bayinya itu oke, patokan kita cuma itu kok, nggak apa-apa. USG ya. Justru kita tuh mesti encourage ya ke orang-orang yang sedang tidak hamil, harus hati-hati untuk berkomentar pada ibu hamil. Iya betul. Jangan sampai soalnya bener. dokter. Jadi kalau kita bilang tuh kayak itu bisa jadi dikategorikan pregnancy bullying tuh. Jadi kayak kecil ya gitu. Kayaknya kalau nggak sehat deh gini deh gitu kan. Karena apa? Kita tuh harus menjaga ibu hamil itu kan nggak hanya secara fisik, tapi juga mental yang harus kita jaga. Di mana kalau bisa komen atau nanya tuh yang enak-enak aja deh gitu. Apalagi kalau itu bukan kompetensi klinis dari yang komentar gitu kan. Takutnya nanti stres, ibunya jadi kortisolnya
rilis, terus bisa bikin prematur, bisa bikin bayinya pertumbuhan janin terhambat, kan sedih ya. Iya, Malah itu ya yang Iya, bikin prematur ya, bukan betul. karena memang perutnya Betul, kecil ya. Betul gitu. Jadi selama dalam grafiknya oke, nggak apa-apa. Malah enak kan? Iya, benar. Habis itu nggak ada PR yang Oke, banyak-banyak. gini, Bunda Marsha nih, berarti dari anak pertama, 2, 3 juga tampilannya juga gini iya, kan ya? tampilannya seperti ini. Tapi kebetulan Mbak, aku pas yang hamil pertama memang agak lebih besar. Tapi besarnya juga kalau buat orang-orang bilang enggak sih, itu lo cepet banget tiba-tiba abis ngelahirin tiba-tiba set hilang gitu. Iya. Berarti kalau habis lahiran kayak udah langsung kempes aja berarti ya? Iya. Aduh aku enak kempes banget enak ya. banget itu. Enak banget tuh Tapi impiannya semua. kuncinya juga aku tuh pakai korset sih. Jadi kan ada orang ya dok yang pakai korsetnya emang ya on off gitu ya. Kalau aku benar-benar buat maksimalin badan aku gitu, jadi aku pakai korset sih. Iya, selama berapa lama tuh? Selama pokoknya sampai aku ngerasa oke, badan aku udah balik. Iya, Gitu oh, I sih. see. Malah mual kalau aku nggak pakai korset. Oh iya. Dok, mau tanya nih tentang perut kecil nih ya, kayak Bunda Marsha nih. Apakah itu genetik atau memang ada, kan kayak aku nih ya, hamil 2 bulan aja langsung kayaknya besarnya kayak udah kayak 7 bulannya Kak Marsha nih ya gitu. Itu apakah genetik atau memang bergantung dari ketebalan rahim si ibunya atau gimana? Kalau besar kecilnya perut itu macam-macam ya, karena lapisan perut itu kan ada 7 lapis juga ya, kayak kalau kita sesar juga. Jadi di situ lapisan lemak sebelumnya, terus indeks massa tubuh, terus kalau dari genetik itu lebih ke persebaran lemaknya. Mbak Tika bisa ngamatin, mungkin ada orang yang kayak tirus tapi besar di bawah. Begitu juga ada yang lemaknya memang terkumpul di situ gitu. Jadi belum tentu genetik semua sih ya, jadi tergantung juga weight gainnya. Kayak tadi mungkin cerita pada setiap kehamilan bisa beda-beda. Yang hamil pertama naiknya banyak, hamil kedua, 3, 4 mungkin karena udah kerepotan ngurus banyak anak, jadi nggak terlalu naik banyak gitu ya. Jadi lebih posturnya bisa lebih terjaga seperti itu. Tapi kenaikan berat badan juga kan memang kita basisnya dari indeks massa tubuh awal ya. Kalau kita indeks massa tubuh awalnya normal antara 19 sampai 25, kenaikan yang disarankan tuh 9 sampai 15 kilo. Gitu. Nah, jadi kalau bisa masih dalam range itu. Nah, terus ya kalau kita bisa tetap olahraga, tetap beraktivitas, bahwa hamil itu tetap bisa kita jalani dengan positif dan produktif kan. Itu juga tuh biar nanti kalorinya juga seimbang dan kitanya endurance-nya tetap tinggi untuk lahiran nanti. Oke, sip, jelas nih ya berarti ya. Oke. Mitos selanjutnya nih, pernah denger nih nggak Bunda Marsha nih, ibu hamil tuh kalau makan pedas bikin bayinya lahir botak. Aduh. Bahkan ada yang bisa memicu keguguran sampai bayinya prematur. Pernah denger nggak? Iya, aku pernah dengar. Nah itu lagi-lagi Mbak, itu netizen biasanya ngomongkan ya. Terus apalagi karena mungkin ya edukasinya belum sampai kayak maksudnya belum mengerti gitu, karena mereka belum mengalami, jadinya mereka berpikiran itu kayaknya beneran deh terjadi. Tapi bayi lahir botak semua sih ya. Gitu ya. Bayi itu genetiknya kan pas lahir itu rambutnya botak, dikit lah ya gitu ya. Kecuali kalau misalnya emang genetik ibu bapaknya memang banyak memang gitu tebal ya, atau lebat ya rambutnya. Tapi kayaknya enggak sih, Berarti Mbak. orang-orang Indonesia berarti bayinya botak semua kan, kita suka banget sih ya gitu ya. Apalagi habis akikoh. Betul, gimana tuh dok? Bener kan? Bener gak sih dok? Mitos atau fakta dok? Jadi kalau itu juga mitos ya. Jadi sebenarnya kan kadang-kala kalau yang tadi mungkin pedas botak, ada juga pernah dengar kalau misalkan ibunya banyak makan es, bayinya flu gitu ya. Iya, benar. Nah, padahal sebenarnya saluran pencernaan dan saluran aliran darah ke bayi itu adalah dua hal yang berbeda. Beda ya. Jadi makanan itu akan berjalan dari saluran pencernaan dulu, terus nanti diserap pada usus halus. Nah, yang diserap dan bisa menjadi zat gizi nutrisi baik, dia akan dialirkan melalui pembuluh darah ke bayi. Jadi itu membutuhkan waktu untuk sampai ke bayi. Nggak bisa langsung direct gitu ya, Dok, ya? Dan tentunya dengan ada enzim itu akan lebih menetralisir kan. Jadi kalau misalkan kita habis makan cabai 5, bukan berarti nanti bayi kita seakan-akan makan cabai 5 dan kepedesan. Ya apalagi tidak berkorelasi langsung pada organogenesis, dalam hal ini rambut gitu ya, terus jadi botak gitu. Kebotakan atau jumlah rambut itu tuh benar-benar lebih ke faktor genetik. Jadi warna rambut seperti dia coklat, hitam, merah gitu, atau misalnya banyaknya juga. Kita juga ngeliat dari bapak ibunya seperti apa pada saat dulu dilahirkan. Kalau misalkan bapaknya botak, belum tentu juga anaknya langsung botak kan gitu. Tapi
itu bisa berproses pada saat nanti dia usianya bergulir gitu. Oh, oke. Tadi nyambung dong. Tadi kan dokter juga ngomong tuh kan, kalau minum air es bayinya Bisa nanti pilek. bisa gede atau bisa pilek Iya, juga ya. betul. Nah, itu Kak Marsha pernah dengar nggak? Aku kebetulan suka es batu lagi. Tapi alhamdulillah enggak sih. Iya, kalau itu juga ya lagi-lagi itu netizen lagi ya dok ya, yang memang belum pernah mengalami hal tersebut, jadi mereka berpikiran kayaknya itu benar deh gitu. Tapi memang harus kita tanyakan langsung ke dokter sih, supaya benar-benar kayak akurat gitu ya Mbak ya. Bener, meskipun anaknya udah 4 tetap aja kan, ini bener nggak sih, Pasti, gitu kan? Pasti dok. Iya, dan lagi-lagi itu mitos. Tapi ada fakta yang menarik ya. Oke. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang suka makan sesuatu yang aneh sebenarnya, kayak contoh es batu, pernah nggak denger yang kayak gigit-gigit gitu ya? Itu tuh sebenarnya masuk ke kategori pika. Ya, pika itu adalah ya itu ketertarikan untuk makan sesuatu yang tidak lazim. Ya, nah kalau misalnya seperti itu bisa jadi malah jadi suatu sign and symptoms terhadap anemia defisiensi besi loh. Padahal anemia defisiensi besi ini kan bisa sangat fatal kalau dibiarkan. Terjadi pada lebih dari 50% kehamilan. Ya, jadi banyak banget di Indonesia. Terus dia itu ternyata zat besi, ya ampun itu mikronutrien, kesannya simple, orang kadang ngeremehin tentang zat besi. Ternyata hubungannya ke nantinya ya. Dia itu kan kalau di trimester 1 pembentukan segmen otak namanya frontal sama hipokampal. Trimester 2 kerja dia lebih kompleks lagi ke persyarafan. Trimester ketiga dia itu nanti akan mempengaruhi nantinya kemampuan bayi berolahraga, bekerja, skillful work ya. Terus kayak ke kognitif dan intelijensia. Ternyata anak-anak dari ibu-ibu yang anemia defisiensi besi bisa berkorelasi ke low IQ. Terus bisa juga ke verbal. Verbal itu macam-macam. Bayi itu kan nggak sekedar kita ngomong bayinya paham, bayinya ngomong kita paham. Tapi kelak bayinya ini akan belajar bahasa asing. Bayinya mungkin akan berdiplomasi. Kalau cewek mungkin dia untuk ngomel gitu ya. Atau mungkin ya semacam itu. Nah, Kak, ini untuk komunikasi penting, ternyata ke numerik juga, hitungan matematika, terus ke logical thinking, kalau gini gitu, kalau gitu begini. Terus ternyata juga yang menyedihkan ya, anemia defisiensi besi juga membawa resiko peningkatan terhadap anak-anak itu bisa ADHD, autism, skizofrenia, mood disorder gitu. Jadi ini juga menjadi PR sih sebenarnya untuk kita dokter kandungan, karena screening sekarang kita tidak bisa hanya mengandalkan HB saja. Tapi makanya kita merekomendasikan untuk pengecekan ferritin, bahkan bisa sampai SI dan TIBC gitu ya, untuk bisa mengetahui bagaimana sih kadar zat besi. Karena ya hubungannya ke tadi, kalau 1000 hari pertama kehidupan, pernah dengar nggak Mbak Tika, Marsha? Sekarang kan kita benar-benar menggaungkan itu ya, karena ternyata pertumbuhan otak, organ-organ itu tuh benar-benar di 1000 hari pertama ini. Dan bukan bayinya lahir baru cariin sekolah bagus, baru dicariin guru yang the best gitu, bukan. Tapi dari hari pertama pembuahan. Dan itulah kenapa kita tuh kalau memang hamil sebaiknya itu dengan persiapan yang baik. Sebelum hamil udah ke dokter obgyn dulu. Karena sebelum hamil ya, bukan setelah hamil ya. Bukan. Iya. Benar umur 4 bulan baru tahu ya. Iya, jadi karena nggak ketahuan aku. Iya, karena ternyata ada istilahnya kan memang nutrisi prenatal. Jadi kehamilan itu harus ada pondasinya dulu. Salah satunya mungkin kalau kita dengar asam folat. Ya, asam folat itu ternyata dibutuhkan dari minggu ketiga kehamilan. Notis hamil kapan? Pasti udah tes pack positif dari setelah 1 bulan, mensnya udah 1 bulan kan. Nah, Nah, padahal itu udah itu kali ya. Iya, 4 bulan ya. Yang dulu juga gitu ya. Yang pertama tapi enggak Nggak, sih. yang ketiga ya tadi cerita ya. Yang kedua, yang ketiga Sama semua ya. Jadi cuma pertama aja dia aneh ya. Baru oke, ini aku mau hamil gitu ya. Habis itu yang 2, 3, 4 langsung 12 nggak ketahuan. Itu nggak apa-apa dok kalau kayak gitu? Ya nggak apa-apa, tapi berarti sejak ketahuan langsung pasti akan kita lebih perhatikan. double. Bisa dikejar nggak? Maksudnya oh ya ini aku kemarin tuh karena nggak tahu, jadi asam folatnya berarti apakah harus double gitu minumnya gitu, dosisnya atau double atau gimana? Saat ini belum ada rekomendasi yang ke arah sana sih, tapi begitu ketahuan ya memang kita akan cukupin baik makronutrien dan mikronutrien.
untungnya hamil itu bukan yang kayak matematis gitu ya. Jadi kayak ini harus nilainya 100 gitu kan, enggak ya. Tapi ya begitu kita ketahuan, kita di versi yang paling optimal seperti apa, itu yang menjadi tugas dokter obgyn juga untuk menjadi rambu-rambu nih. Ayo jangan lupa ini, hindarin ini, hindarin itu, seperti itu. Oke, langsung jelas. Mitos selanjutnya nih. Pernah dengar nggak Bunda Marsha nih tentang bentuk perut? Kalau umpamanya bulat berarti cewek, tapi kalau agak lancip berarti cowok. Ini berarti ini udah 4 nih, coba kita tanya. Dulu gimana yang dulu? Atau lancip? Yang dulu bulat apa lonjong? Sebenarnya aku ngerasa bentuk itu kayak aku yang ngeliatnya Mbak ya, sama dokter ngeliatnya sama aja sih. Sama aja. Kecuali kalau misalnya melihatnya di saat kita kelihat buka baju gitu, karena itu baru kelihatan banget bentuknya. Kalau aku nggak mikirin soal itu lagi, nggak mikirin itu kan? Aku mikirin untuk janinnya aja sehat atau enggaknya dan normalnya. Gitu. Tapi kalau orang banyak juga. Iya, kayak kayak terlalu maju banget tuh, kayak lincip tuh. Cewek. Oh ini cewek nih gitu. Iya nih, terus turun ke bawah gitu. Oh ini berarti bayinya apa nih, cewek apa cowok nih itu gitu. Mitos atau fakta tuh dok, biar diluruskan. Ya itu tentunya mitos juga ya. Kalau emang itu cara itu bisa enak banget ya. tuh. Jadi kalau aku ngisi data gitu, namanya siapa? Oh bulat. Gitu ya, berarti gitu. Nggak perlu USG ya dok. Kerjaannya berkurang 1 ya. Ya tapi lagi-lagi kalau kita untuk melihat jenis kelamin bayi, itu memang parameter yang paling baik ya USG atau justru NIPT. Nah, karena kalau ultrasonografi itu kan dia memang untuk menilai yang tampil apa nih. Kalau dia tampilnya bentuknya seperti burger appearance gitu ya, tampilannya labia, berarti kan memang bayinya perempuan. Tapi kalau misalkan emang ada tampilannya skrotum dan penis, maka memang itu organ laki-laki. Nah, itu bisa diamatin dari kurang lebih rata-rata ya 14-16 minggu udah bisa dilihat. Nah, tapi kalau sekarang ini kita bisa juga kan pemeriksaan sekarang tuh udah mulai sampai ke NIPT ya, non-invasive prenatal testing. Jadi kalau USG itu kan ya 50-60% kelainan. Ada feto maternal 62-80%. Tapi kalau NIPT dia itu bisa melihat juga kelainan kromosom. Nah, berarti 99% akurat. Nah, bonusnya memang pada as early as 10 weeks kita periksa dan kita udah tahu kromosomnya akan aman, amin. Dan jenis kelaminnya sekalian, apakah dia XX atau XY, kayak gitu. Langsung belanja deh. Nah, dok, ngomongin tentang NIPT itu, apa kan itu kan cukup pricey ya gitu. Apakah kita itu kalau mau tahu hamil itu haruskah NIPT gitu? Kan tadi juga dokter ngomong USG feto maternal itu kan juga lumayan tuh harganya gitu. Nah, kalau yang kita budgetnya nih budget ya minim nih gitu, apakah untuk gimana nih untuk biar kita merasa bumil ini merasa safe, merasa aman gitu, minimal itu kita harus tes apa sih gitu selain NIPT sama feto gitu? Sebenarnya yang kita sangat rekomendasikan tuh adalah antenatal care atau pemeriksaan kehamilan yang memang teratur. Kalau kita dari rekomendasi pemerintah, sebenarnya pemerintah tuh ngejamin loh, ya kan, dengan fasilitas BPJS bisa juga digunakan gitu. Dimana sekarang pemeriksaan itu pada trimester 1 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 3 kali, itu sangat bisa digunakan. Dan pemeriksaan itu biasanya juga sudah dibekali, dilengkapi dengan USG, dengan laboratorium juga gitu. Jadi atensinya sudah baik. Tapi kalau kita memang pengen, mudah-mudahan ya kita doain untuk yang menyaksikan bisa dapat rezeki lebih, dimudahkan selama hamil sampai lahiran sampai nanti membesarkan anak-anak. Nah, dimana kalau memang nanti kita ada rezeki lebih tadi, memang feto maternal itu direkomendasikan dan koridornya pada 24 sampai 28 minggu, dimana masa pembentukan organnya udah kelar. Jadi bisa dilihat, dievaluasi gitu. Kalau NIPT itu sekarang udah justru nggak semahal dulu-dulu Mbak Tika. Jadi kalau zaman dulu mungkin karena masih awam ya. Kalau sekarang itu udah banyak ibu banget. Tua nih, ibu tua ini berarti ya. Waktu zaman itu masih mahal banget sih ya. Iya. Sekarang ini udah mulai banyak sih Mbak Tika pilihannya gitu. Dan sebenarnya feto maternal pun BPJS juga udah bisa, udah cover. Tapi memang tidak semua. Jadi kalau yang dicurigai, jadi pihak dokternya yang akan memberikan rujukan jika memang pada pemeriksaan itu ditemukan sesuatu yang meragukan. Nah, biasanya akan dirujuk untuk feto maternal. Di rumah sakit tipe A udah tercover kok. Ya, nah terus kayak kalau NIPT memang saat ini sih saya belum dengar ya. Semoga soon. Ya, semoga tolong. Nah, tapi memang kita merekomendasikan pada beberapa kelompok resiko tinggi. Contohnya usia di atas 35 tahun seperti kita dulu Mbak Tika.
Ya, betul. Kemudian mungkin ada riwayat ya pada keluarga gitu. Itu sih, atau mungkin beberapa pekerja. Bunda Marsha pernah nggak NIPT atau veto? Aku malah selalu diwajibkan veto, tapi NIPT enggak. Oh iya. Karena aku kadang-kadang suka takut juga sih dok, kayak Mbak, kayak ya nanti dijadwalin veto ya Marsha gini-gini. Ih ada apa nih ya? Jadi langsung ini ya, langsung itu dia. Masuk ke dokter veto tuh beda banget suasananya. Oh ya ampun. Karena aku ngerasa kayak udah stres duluan ya. Udah stres duluan kayak, duh kenapa nih anaknya gitu kan. Terus dan memang di edukasinya pasti dibikinnya serem dulu sama dokternya. Karena dikasih tahu kayak resikonya ini tuh begini. Karena kan itu kalau veto tuh benar-benar detail banget ya dok. Apalagi kalau misalnya vetonya yang dokternya emang yang fokusnya dengan jantung gitu. Wah itu lebih detail lagi dok. Gitu. Karena kemarin kan aku juga sempat kena PPCM ya Mbak sama dokter. Jadi aku juga concern juga untuk ngelihat jantung anak aku tuh gimana gitu. Ya PPCM mungkin dokter bisa kasih apa tahu sih, juga. Aku tuh juga baru tahu loh ya. Tadi Bunda Marsha dijelasin aku pernah kena PPCM. Apa PPCM itu gitu. Mungkin biar meskipun katanya tadi dokter juga sempat jelasin kan katanya nggak terlalu banyak tuh di Indonesia. Tapi nggak apa-apa lah ya buat kita biar teredukasi gitu. Teredukasi dan kita juga bisa kalau misalnya kita terkena tersebut juga bisa persiapan. Ya, ini berarti aku kayak Bunda Marsha nih. Gitu ya. Aduh serem jangan dong ya. Jangan dok. Ya. Jadi ini adalah postpartum kardiomiopati. Jadi itu kondisi memang pemberat pada jantung. Terjadinya tuh bisa saat melahirkan, sesaat setelah melahirkan, atau bahkan beberapa minggu pasca persalinan. Jadi itu bisa kayak tiba-tiba sudden kayak ngerasanya sesak, nafasnya kayak pendek-pendek. Terus kayak kalau dipakai beraktivitas yang kita biasanya biasa itu kayak ngos-ngosan banget. Terus kayak misalnya berkata-kata tuh kita bisa ngomong kalimat panjang, ini jadinya kalimat pendek-pendek. Terus kayak pengasuhan atau apa daily rutin ngerasa kayak ini effort banget seperti itu. Terus gangguan tidur. Terus tidur harus berbantu misalnya 1 bantal, 2 bantal. Nah biasanya dari seperti ini nih ada yang sampai ke ICU segala. Jadi ini adalah ya memang sirkulasi ibu itu kan volume plasma itu naik 40% ya pada saat kehamilan. Setelah bayinya lahir, sirkulasi itu akan kembali lagi semuanya pada ibu. Nah, itu tuh kadang-kadang bikin kita bengkak, termasuk pada jantung itu juga sebenarnya effortnya akan meningkat, tapi kan adaptasi dan itu biasanya dilalui dengan baik. Gitu. Pada kondisi PPCM, nah ini memang ya kalau dibilang faktor unlucky tadi jadi memang semoga sih semuanya nggak ada yang ngalamin lah. Tapi kalau ada gejala-gejala tadi baiknya memang evaluasi lanjut. Nanti tentunya ya melibatkan tidak hanya dokter obgyn, malahan itu ada dokter jantungnya, ada dokter penyakit dalam yang selanjutnya akan dilihat gitu. Biasanya ada perawatan tambahan tuh, habis itu dirawat lagi. Iya benar, aku jangan sampai habis itu berarti apa biar kan itu waktu itu kehamilan kedua pas anak aku udah 6 bulan di luar dan itu aku sesek nggak bisa nafas, susah nafas dan itu ritmenya cepet banget sih dok. Kalau misalnya aku nggak cepet mungkin sampai dokternya aja pun juga berdebar ngomong, banget gitu ya rasanya sampai saturasinya soalnya. Terus sampai dokternya pun juga gini, untung kamu cepet loh gitu. Kalau misalnya kamu nggak cepet tuh bisa jantung tuh soalnya bisa henti hitungan detik gitu. Tadi jadi emang harus concern juga sih sebagai kita ibu hamil ataupun kita sebagai ibu yang lagi menyusui juga karena itu bisa terkenanya di dua-duanya tersebut gitu. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dari rumah gitu. Jadi kalau ada gejalanya itu udah deh mendingan nggak apa-apa deh ke rumah sakit dulu diperiksa, make sure itu aman gitu daripada kita kayak nebak-nebak kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Takutnya malah jadi dispelin ternyata PPCM. Paling penting adalah EKG sih dok. Karena kalau EKG itu apalagi memang terkenanya PPCM itu Mbak, ini jadi aku yang ngasih tahu. Biar cerita. Jadi karena PPCM itu saat sebelum hamil pun juga kata teman aku ada yang juga pernah terjadi. Jadi kayak mau hamil beberapa minggu dia ngerasa sesek, disangkainnya kayak bayinya berat lah, tapi kan enggak. Ternyata ibunya emang ada riwayat jantung gitu. Jadi kalau menurut aku sih kita sebagai yang ibu menyusui ataupun ibu hamil itu kalau misalnya emang bisa
kamu EKG dulu karena biar kita tahu proses jantungnya kita tuh bagus atau enggak gitu. Nah, karena itu penting. Itu termasuk juga EKG itu salah satu syarat kalau kita mau operasi atau tindakan SC. Betul. Itu kan kalau pada yang ada faktor resiko atau misalnya udah di atas 35 tahun gitu, itu memang salah satu panel yang wajib diperiksa. Jadi di luar laboratorium urinalisa ada juga EKG. Salah satunya untuk menilai resiko-resiko seperti itu. Jadi maksudnya dokter yang lagi bertindak pun juga jadi udah tahu situasinya nanti. Misalnya amit-amit lagi ada apa jantungnya, jadi udah tahu penanganannya ya dok ya. Iya, dan bahkan kalau misalkan dalam EKG itu ditemukan sesuatu, itu bisa ada pemeriksaan lanjut seperti echo atau untuk menilai. Tapi intinya ya pemeriksaan tuh memang semakin lengkap semakin baik ya. Betul. Jangan semakin lengkap semakin parno. Kayak dengan harganya dong. Wadaw. Emang itu sih. Sehat itu memang mahal. Dan kita harus mendengarkan sinyal tubuh sih sebenarnya. Benar, jadi kalau tubuhnya ngerasa nggak enak ya bilang nggak enak, nggak apa-apa gitu. Terus kalau memang ada sesuatu setelah dievaluasi baik, nah itu berarti kita harus menenangkan hatinya seperti itu. Betul sekali. Oke, bismillah lah ya, semoga sehat-sehat nih Amin. semuanya yang nonton ini. Oke, kita lanjut nih ke mitos selanjutnya ini karena banyak banget mitos-mitos di sini ya. Nih ngomongin tentang air kelapa tuh. Kalau ini langsung dokter langsung ketawa, iya itu memang sering terjadi gitu. Air kelapa. Bunda Marsha nih sering suka nggak minum air kelapa? Air kelapa, iya aku suka banget. Suka banget Karena menurut aku itu buat menyegarkan. Kalau di saat kita kayak lagi dehidrasi, kadang ibu hamil itu ausan banget sih mbak, gitu. Jadi kayak kayaknya aku tuh bisa berliter-liter minumnya. Tapi kalau misalnya minum air kelapa dalam satu hari, kayak ngerasa terpenuhi gitu. Tapi ya benar juga sih itu kan katanya mitosnya itu kan kalau minum air kelapa air ketubannya bersih, anaknya jadi putih. Betul. Gitu. Kalau aku sih ngerasanya kayaknya enggak sih. Benar enggak sih dok? Karena aku ngerasa kayak aku udah minum air kelapa kayak apaan tahu juga maksudnya. Ya begitu aja gitu. Iya, soalnya aku waktu anak pertama tuh dicekokin air kelapa sama suamiku. Ayo biar anaknya putih gitu, bersih gitu. Terus aku minum susu kedelai dok ya. Minum susu kedelai itu yang harus banyak gitu. Terus tiba-tiba pas waktu anaknya lahir, anaknya nggak putih. Kata suamiku gini, kamu kurang banyak minumnya. Bukan gitu. Susu kedelaimu palsu gitu. Lucu juga. Gitu. Jadi waktu lahir anaknya ternyata nggak putih, dia langsung bisikin susu kedelaimu palsu tuh gitu. Lucu banget. Ya mitos lagi ya. Jadi tentunya kayak warna kulit gitu, kecerahan itu juga sesuatu yang diturunkan dari faktor ayah, ibu atau kakek nenek. Jadi bukan karena air kelapa. Tapi kalau kita take home message tentang cairan tadi sangat bagus. Memang kan karena haus terus ya. Jadi kebutuhan cairan pada ibu hamil tuh memang meningkat. Jadi secara statistik kurang lebih 2,5-3 liter lah gitu sehari untuk dicukupi. Memang benar cairan yang cukup akan salah satunya ke ketuban. Tapi kalau terus jadinya ketuban bersih, di dalam ketuban itu sendiri tuh memang banyak protein juga ya. Nah memang awalnya dia akan jernih, tapi nanti kalau udah menjelang lahir, sebenarnya ketuban itu bisa jadi keruh dan wajar. Karena apa? Ada namanya vernix caseosa. Jadi itu kayak pernah lihat nggak sih bayi tapi ada kayak putih-putih lemah? Iya. Itu tuh juga nanti makin lama dia memudar dengan si ketubannya itu. Terus sebenarnya ada lanugo, jadi bulu-bulu halus yang pada bayi itu kurang lebih di 7 bulan, 8 bulan itu tuh dia akan rontok. Gitu. Nah, itu bisa bercampur dalam ketuban tadi gitu. Terus kulit bayi itu sebenarnya juga berganti dan ada proses pengelupasan. Nah, kelupasannya kulit itu juga di dalam ketuban. Makanya kalau udah mau lahir wajar banget ketuban itu jadi terlihat keruh dalam USG. Jadi bukan itu juga kelapa ya. Ya, jadi bukan parameter juga kesehatan gitu kan. Kalau misalkan keruh itu suatu hal ini berarti mungkin usia kehamilannya udah mendekati ke proses persalinan ya gitu. Tapi bukan menjadi parameter kesehatan. Beda sama ketuban hijau. Nah, kalau ketuban hijau itu memang bisa jadi tanda adanya fetal distress atau kegawatan pada janin. Itu terjadi karena si bayinya itu kurang oksigen. Nah, jadi sebenarnya pupuk bayi itu udah ada di perut bayi di kurang lebih usia kehamilan 36 minggu Mama Marsha. Tapi sama otot sphincter di anusnya bayi itu tuh dijaga supaya dia tidak keluar. Ya. Nah, tapi kalau pada kondisi bayi-bayi yang stres atau janin yang mungkin karena proses persalinan yang lumayan tough gitu, dia tuh bisa si sphincter ini jadi lemas.
dan akhirnya pupuk tadi keluar. Nah, jadi kalau pecah ketuban hijau itu berarti kemungkinan dari si bayinya tadi ketubannya sudah bercampur mekonium namanya pupuknya si bayi tadi. Apakah berarti kalau bayi ketubannya hijau berarti si bayinya stres? Iya, bayinya bisa jadi tanda stres juga. Gitu. Nah, yang tentunya tapi penilaian itu nggak hanya dari ketuban ya. Ada kan parameter detak jantung janin gitu. Terus harus SC nggak? Belum tentu juga. Kita lihat dulu pembukaan berapa kan. Kalau ternyata udah pembukaan 8 atau 9, nyiapin SC kan juga takes time, kurang lebih 45 menit gitu ya. Jadi itu juga mungkin lebih cepat dilahirin tetap normal, contoh seperti itu. Tapi memang itu menjadi awareness buat dokter kan. Oh, kita akan berikan oksigen atau kita akan berikan cairan untuk memberikan hidrasi pada si bayi seperti itu, tapi ada concernnya. Karena ini dok ya, mitos tadi ya berarti. Iya mitos. Penilaian jadi penilaian apa ya, kayak ini ibu baik atau tidak itu dimulai dari kita ngelahirin bayi. Oke, dilihat tuh checklistnya, ketubanmu bersih atau hijau, atau tiba-tiba anakmu kok kayaknya kurang bagus, terlalu banyak lemaknya. Itu ini berarti kamu waktu pas hamil nggak minum air kelapa. Oh, ini berarti kamu dianggap jadi ibu yang kurang memperhatikan. Itu sampai sedetail itu loh dok gitu. Ya, ada yang gitu loh. Ya ampun. Ayo boleh ya netizen ya. Dijaga ya gitu ya. Tidak boleh mengkaitkan apalagi yang udah jelas-jelas mitos gitu kan. Betul. Karena lagi-lagi air kelapa kita minum sebanyak apa juga nggak langsung ke bayi. Dia tuh Nggak akan masuk ke saluran pencernaan kita dulu lagi. Oke. Bagus buat bumilnya aja. Betul. Ya, tapi bukan menggantikan air putih menjadi air kelapa kan ya? Oh bukan, Enggak, jangan. kan? Jadi jangan terlalu banyak juga ya dok. Nggak boleh juga terlalu berlebihan. Karena bagaimanapun kelapa itu kan juga ada fruktosa, ada kandungan gula di situ. Jadi bukan yang benar-benar air, dia ada cairan elektrolit memang. Tapi ya memang kalau untuk cairan kita harus berpikir bahwa air itu paling baik ya, gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak ini bolehlah. Ada kalanya kita mungkin panas-panas, terik beneran mataharinya. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang takutin tuh kalau yang air kelapa dicampur kan kadang-kadang suka ada yang sirup merah. Iya betul. Ada yang dikasih gula Jawa, gitu-gitu kan. Itu bisa naik kalori banyak dan bisa berhubungan juga dengan peningkatan berat badan yang terlalu banyak pada ibu hamil. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang mitos, kita geser sedikit tentang setelah melahirkan, dok. Nah, Bunda Marsha nih, setelah melahirkan itu biasanya itu kan, apalagi kalau yang ibu-ibu baru nih ya, banyak yang kaget nih, dari nggak hanya sekedar perubahan fisik gitu ya, tapi perubahan emosi juga. Pernah dengar tentang baby blues nggak? Atau pernah ngalamin baby blues? Aku, kayaknya semua orang pernah mengalami baby blues kali ya. Aku kayaknya pas aku tuh kayaknya mungkin aku belajar dari kakak aku kali ya. Jadi kakak aku, Kak Saskia, itu mengalami baby blues karena waktu itu anak pertamanya si Kanashibila. Nah kebetulan aku di saat itu aku belum nikah. Belum menikah dan aku emang tinggalnya sama Kak Iya waktu itu dan sama ada susternya. Di situ Kak Iya mengalami baby blues. Kak Iya mengalami baby blues dan aku sampai kayak ngeliat ternyata baby blues itu ada ya. Sampai Kak Iya tuh nggak mau denger anaknya nangis. Si Kana itu nggak nangis karena aku juga belum punya anak, aku juga belum ada pengalaman untuk megang keponakan juga, ini kan pertama juga. Akhirnya aku tiba-tiba punya pemikiran sama mbak aku, yaudah kita ambil aja anaknya. Kita ambil, terus aku sampai kayak ini gimana ya supaya maksudnya caranya tuh kayak gimana. Akhirnya aku YouTube sama mbak aku. Iya aku YouTube, saking aku mau nanya sama Kak Iya tuh kayak udah stres tuh dia gitu. Terus kayak kenapa sih gitu kan, kan happy seharusnya gitu, tapi ternyata pas aku mengambil anaknya ternyata itu solusi yang baik buat Kak Iyanya gitu. Jadi Kak Iyanya malah lebih relax, terus lebih tenang dan lebih positive vibe gitu. Karena kan mungkin kenapa ibu baru aku nggak ngalamin karena aku pernah ngelihat karena udah ngelihat gitu, ya. Aku nggak mau gitu. Jadi kayak gitu. Dan ternyata support system keluarga, terus suami, orang tua gitu, menurut aku itu penting banget gitu. Jadi pas aku mengalami kelahiran anak pertama, aku nggak mengalami baby blues karena aku sudah udah prepare ya. Udah prepare. Jangan tinggalin aku ya. Maksudnya aku lagi butuh apa harus ada di sini. Terutama suami. Karena ya kita kan ini anak bareng-bareng ya. Jadi jangan ngerasa kayak oke, udah selesai lepas tanggung jawab aja gitu. Malah ternyata peran ayah itu sangat penting di saat abis lahiran. Karena kita habis capek gitu. Abis capek terus ayah tuh harus bener-bener kayak
24 jam ini sigap gitu ya. Dan orang tua pun juga perannya sangat penting menurut aku, apalagi ibu ya. Karena sudah mengalami pasti akan support juga. Kakak juga karena sudah mengalami. Makanya kalau misalnya dibilang baby blues itu ada atau enggak, aku pernah ngalamin sih. Maksudnya ngalamin pengalaman kakak aku, tapi aku ngalamin sendiri alhamdulillah enggak, karena aku sudah mempelajari oh ya, gue nggak boleh seperti itu. Karena di saat itu waktu itu Kak Iya memang perannya peran suaminya sedikit karena lagi kerja juga gitu. Jadinya aku yang menggantikan gitu. Jadi itu menurut aku emang persiapan ibu abis lahiran, pas hamil itu kayaknya support sistemnya tuh harus disiapin banget ya supaya harus full karena kalau enggak nanti kemana-mana gitu si ibu hamil ini kan emosinya nggak stabil ya dok ya. Bener banget. Ya kan, dia bakal akan ngerasa gini, enak ya, lo udah gue yang hamil nggak susah gitu kan ya. Ya ibu-ibu. Terus, nah disitulah peran ayah dan keluarga harus ada gitu supaya biar nggak baby blues itu sih. Tapi katanya kalau di luar negeri banyak ya dok yang baby blues. Sebenarnya di Indonesia juga banyak. Jadi baik dimanapun sih sebenarnya juga kalau dari segi banyaknya pasti sebenarnya ketemu-temu aja, tapi jarang terdiagnosis mungkin kalau kita. Itu cuman pemikiran kita juga nggak sih dok? Jadi gini, kalau kita ngomongin baby blues kan memang kalau kita di Indonesia tuh kebanyakan persiapan hamil, menyusui, lahiran gitu ya. Paling mentok menyusui, padahal sebenarnya mental health juga termasuk satu komponen penting ya. Jadi yang terjadi pada baby blues sebenarnya kalau kita pas lagi hamil tuh kan hormon estrogen sama progesteron kita kan tinggi. Sesaat setelah persalinan estrogen sama progesteron tuh benar-benar drop banget. Jadi kalau kita dulu hamil awal mood swing, pas lahiran juga turun estrogen progesteron, itu juga bikin gloomy. Nah jadi pada saat lebih parah malah dok. Dan proses persalinan sendiri itu tuh benar-benar fisik kita kayak kerasa kekuras. Setelah hamil 9 bulan yang kita badannya besar, badannya besar, langsung nyanyi nih ya. Kayak gitu. Terus proses persalinan itu juga sendiri itu fisik juga stresnya, paparannya juga ini, dan kadang-kadang persalinan yang di luar ekspektasi. Tadinya lahiran pengennya normal, nyaman, tiba-tiba sesar, sito mendadak misalnya. Terus misalnya ada kekhawatiran kayak ternyata gawat janin atau apa. Terus bayinya mungkin ada beberapa yang nggak bisa langsung dipeluk, ada yang di perinatologi dulu atau di NICU. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang luput dari kita siapkan secara emosi. Nah, kehiruk pikukan itu yang bisa bikin ibu-ibu yang habis melahirkan itu jadi baby blues juga. Nah, jadi nggak cuma hormon juga, fisik juga. Terus tadi memang bener banget support system itu sangat-sangat penting. Jadi kalau bisa ibu hamil yang pasca habis lahiran itu paling tidak ada deh dia untuk santai dulu. Me time-nya, ada me time-nya lah ya. Ada kesempatan untuk dia memperhatikan dirinya, untuk mandi, untuk makan, untuk ngasih, kan disedot juga sama bayi ya. Jadi lagi jadi mesin gitu untuk si bayi juga. Nah, terus istirahat juga. Kadang kan bayi itu masih adjustment dari waktu. Kadang kitanya siang-siang ini dianya tidur, giliran kitanya udah mau tidur bayinya bangun gitu ya. Dan ada beberapa bayi yang memang pengen digendong, pengen selalu ditimang seperti itu. Nah, hal ini tentunya buat ibu-ibu juga butuh pendampingan. Kalau misalnya support sistemnya baik, maka ini bisa bergantian. Kalau kalau memang menyusui kan nggak bisa digantiin ya. Pasti akan diberikan. Nanti kita bisa pelajari posisi menyusui yang nyaman, yang ya beda-beda setiap orang dan bisa sambil relax. Tapi kalau pada yang kayak katalah ganti diapersnya baby, atau mungkin mandiin, atau cuman sekedar ganti baju karena keringat atau apa, kan bisa yang lain juga gitu. Nah, inilah peranan dari baik suami, keluarga tadi ya, itu bisa. Jadinya memang jangan sendiri sih gitu ya. Ibu-ibu hamil harus didampingin, dan itu juga kita juga mempersiapkan. Kadang-kadang kalau pada persalinan yang kesekian, contohnya kayak Mama Marsha gitu ya, itu kan dia kadang-kadang anak yang gede masih butuh kasih sayang, udah ada adik lagi, semuanya dicari mamanya, karena kan ya kan mama susah tergantikan gitu. Jadi kayak semuanya ke situ. Itu kadang-kadang kita juga memerlukan orang tuh, salah satunya juga untuk taking care. Ayo jadi kayak tim lah gitu. Kalau enggak soalnya ngaruhnya ke ASI juga ya. Ini dok, aku
meskipun waktu itu anak ketiga gitu ya, aku sempat baby bluesnya itu kan aku dari pas hamil itu kan aku tetap kerja terus kan ya, sampai H-1 tuh juga masih kerja gitu ya. Masya Allah. Kayak soalnya seneng sih, karena seneng kerja gitu ya. Kayak dokter ya, kayak dokter kan seneng ya gitu ya. Aku merasa objek bukan pekerjaan. Ini hobi buat aku. Gitu. Nah, habis udah biasa sibuk, habis biasa ke kantor, terus habis itu melahirkan gitu, terus asiku tuh nggak langsung keluar, dan aku ngerasa tuh kan biasanya kan kalau udah punya anak 1-2 kita kan bandinginnya kan sama anak kita sebelumnya ya, betul nggak? Bunda Marsha juga gitu ya gitu. Aku ngerasa itu anak 1 anak kedua aku tuh asiku tuh langsung lancar, langsung deres gitu. Nah ini kok enggak gitu, kenapa ini, ada yang salah dengan tubuhku gitu. Jadi udah kenapa ini, aku jadi kayak bertanya-tanya terus ya, insecure gitu. Kenapa kok asinya sedikit nih? Apalagi waktu itu bayiku tuh lahirnya tuh 3,8 kilo dok ya. Jadi aku ngerasa ini berarti cowok ya gitu ya. Aku ngerasa pasti dia butuh asi banyak karena dia cowok dan bayinya gede gitu. Dan aku ngerasa tuh kok kayaknya asiku kok kayak nggak deres gitu ya, nggak sampai aku tuh nggak bisa kayak mompa gitu buat nyimpen gitu. Apalagi sekarang kan di sosial media itu kan banyak tuh ibu-ibu nyimpen banyak gitu, satu kulkas gitu. Itu tuh aku langsung kayak stres sendiri itu selama aku tuh kayak mau nyusuin tuh sambil nangis, maafin mama ya kayak gitu banget gitu. Jadi kayak kayak secara emosi tuh banget lah. Padahal sebenarnya tuh dari suami juga support sih, cuman karena ngelihat kita jadi bandinginnya tuh aku tuh harusnya tuh patokannya tuh kayak parameternya tuh gini gitu. Ya itu apakah ada hubungannya dengan pas waktu kan kita masa nifas tuh kan ya dok ya, masih masa nifas. Apakah pas masa nifas itu memang emosi tuh kita masih masih naik turun kah atau apa, memang apakah begitu, terus akhirnya jadi kita mikirnya kayak kita kayak lagi menstruasi gitu kan, kayak ini ya, kayak hormon tuh gejala naik turun tuh gitu. Apakah ada hubungannya dengan nifas kah, atau emang karena mikir yang aneh-aneh gitu? Iya, jadi yang tadi memang kalau secara hormon memang estrogen sama progesteronnya kan levelnya langsung menurun drastis. Jadi itu yang bikin kita harus adaptasi. Yang kedua yang tadi fisik dan cerita persalinan yang mungkin bisa berbeda dari ekspektasi, itu juga loh bisa ada stresor tertentu. Nah, dimana sebenarnya kalau hormon menyusui itu ya, Allah tuh sebenarnya ngasih otomatis itu loh. Jadi ASI itu bukan kok keluar dulu baru dikasih, tapi dikasih dulu baru keluar. Tapi kalau bicara persiapan badan, Allah tuh nyiapinnya udah dari jauh-jauh hari. 17 minggu kita udah merasakan ada perubahan dari anatomi payudara. Terus juga udah ada tubuh kita tuh menyiapkan kayak lemak-lemak cadangan itu juga salah satunya nanti untuk proses penyusuan juga. Nah, kemudian bayi juga di dalam kandungan udah ada kurikulum tuh, ibarat kata menghisap, menelan, koordinasi antara hisap telan nafas gitu-gitu. Itu tuh sudah dikembangkan. Kadang-kadang kalau kita lagi USG dapat tuh bayi yang kayak gitu kan, menyusu. Itu kan berarti bukti bahwa emang itu sudah dikembangkan dari dalam perut. Nah, pada saat dia setelah dilahirkan, tubuh itu sebenarnya masih dalam kondisi otomatis, autocrene. Jadi begitu plasenta dilahirkan, ya itu tuh oksitosin sama prolaktin langsung naik. Tapi memang dua hormon ini adalah sebutannya hormone of love. Jadi kalau dia ini keterkaitannya dengan emosi sangat tinggi. Makanya kalau ibu hamil, ibu menyusui itu yang dia udah dari awal yakin bisa menyusui, aku akan insya Allah deh akan memproduksi ASI yang cukup untuk bayiku. Aku didukung oleh suamiku untuk menyusui. Tubuhku sudah disiapkan sedemikian rupa untuk menyusui. ASIku akan keluar nanti tidak pada kesempatan pertama. Jadi positive affirmation itu yang harus kita timbun dulu dari depan, untuk menjadi senjata. Karena kalau kita tidak tersugesti baik, memang kalau kitanya jadinya tadi ya udahlah takut ASInya nggak cukup, khawatir terhadap bayinya gede, terus nanti dia nyusu bayinya laki-laki lagi gini-gini, itu tuh yang kadang-kadang menjadi negatif feedback terhadap pituitari di bagian otak kita gitu, yang kekhawatiran tadi ngeblocking. Kayak ngeblocking langsung jadi ngirim sinyal gitu ya. Jadi
menyusui ini juga nggak boleh luput nih. Kalau tadi kan kita hamil, lahiran gitu, itu aja diobrolin. Menyusui itu kadang-kadang juga luput juga ya. Jadi memang sebaiknya kita persiapkan, karena menyusui itu memang edukasi. Jadi bukan insting saja. Gitu. Jadi kita harus baca-baca. Apalagi kita kan, maksudnya kita udah benar-benar yakin dong menyusui itu di semua kitab itu ada loh. Iya. Dan di Al-Quran sampai ditulis di beberapa surat. Betul. Sempurnakan penyusuan sampai 2 tahun. Berarti kan ini udah dituliskan di situ, berarti pasti bener dong. Ya nggak sih? Dan kita harus, salah satu positive affirmation-nya adalah yakinlah bahwa Allah itu akan menjadikan mudah. Amin. Itu harus menjadi satu yang kita yakin. Yang kedua, lah kita aja tuh kayak menstruasi. Emang kita mikirin ya, nanti menstruasi keluar nggak ya, keluar kan? Iya. Tubuh kita bahkan berubah nggak ya, dari kita dulu kecil, bertambah, bertumbuh, ternyata kita tumbuh. Iya betul. Gitu kan. Jadi sebenarnya tubuh itu begitu juga proses penyusuan. Sebenarnya itu adalah suatu proses yang kita harus yakin dulu dong, bahwa itu afirmasi tuh nanti, diri ya. Ya, itu tuh nantinya akan berproses dan bisa. Nah, kalau ekspektasinya pada hari pertama langsung mau seberapa banyak sih, mau langsung sekulkas penuh, nggak perlu. Nanti malah kita nggak nyaman, karena betul. Ada istilahnya hyperlactation syndrome, di mana ibu-ibu menyusui yang pumping, yang apa, terus tapi jadinya over produksinya. Jadi dia tidur sebentar, dia breast engorgement yang ada tersumbat. Atau mungkin malah saking itu bengkak banget sampai mastitis dan infeksi. Pernah nggak? Jadi harus, iya kan? Pernah sih anak pertama, sampai meradang gitu. Bengkak banget. Terus untungnya ya suster-susternya cepet tanggep sih. Itu juga peranan penting banget. Kalau aku nih dok, kalau misalnya anak masih di rumah sakit, aku kasih suster. itu salah satu triknya, bukan kamu nggak sayang sama ini ya, bukan ya. Itu salah satu trik banget loh ya. Benar. Buat buat ibu-ibu baru. Betul. Kalau anaknya lahir, bayinya lahir, kasih ke suster dulu, kamu recovery tubuhmu dulu. Bener kan ya dok? Sebenarnya itu kayak bagian dari support system ya. Jadi tenaga medis, baik itu dokter yang kita percaya, bidan yang mendampingi, perawat yang juga taking care sama bayi kita, atau mungkin kalau udah ada pengasuh atau orang tua atau suami yang sekian suportif, itu sangat bisa sangat bisa membantu pemulihan kita. Betul. Dan untuk proses penyusuan di awal, kita itu udah banyak urusan deh gitu selama ini. Udah tubuh itu kan hamil itu nggak langsung nyaman ya habis lahiran. Iya benar. Ya kayak masih mau ada jatuh nggak sih dong? Kalau aku kayak jatuh gitu loh. Iya rasanya kan itu belum lagi yang dirasain nyeri kan. Kontraksi itu kan kayak di perut itu kita masih kayak rasanya ngebatu gitu ya. Gitu. Padahal itu biar nggak perdarahan. Nah itu kan juga jadi nggak langsung enjoy pada badan kita. Nah hal-hal itulah yang perlu dukungan dan support system tadi juga. Betul. Bunda Marsha nih, afirmasi apa yang bisa menenangkan nih waktu pasca melahirkan? Kan tadi kan ngobrol sama suami tuh, katanya tuh Bunda Marsha tuh orang yang gampang banget tersugesti gitu, gitu kan. Katanya kalau yang hipnotis tuh pasti dia duluan nih yang pasti terhipnotis gitu katanya. Apa yang biasa yang membuat untuk menenangkan diri sendiri after melahirkan? Kalau after melahirkan, ya pertama itu support sistemnya ada, nah terus sama fasilitas di rumah sakitnya pun juga memadai, ya kan bisa menitipkan anak kita. Terus kalau aku sih selalu positif, pemikiran harus positif, kayak misalnya ASI deres, terus aku happy, aku enjoy, karena kalau misalnya aku nggak afirmasi itu terus, itu kayaknya nanti ada masukan orang kayak, lu nggak capek apa? Kan kadang-kadang orang yang jenguk tuh kayak, lu tuh capek loh. Gitu ya. Lu belum keluar. Gitu rasanya. Apalagi pakai ekspresi ya dok ya. Ekspresinya lebih wow gitu. Nah itu kita harus mempersiapkan itu sebelum orang-orang itu datang. Kita harus afirmasi diri untuk positive way gitu. Kalau aku sih selalu dikasih tahu sama mama aku, ya pokoknya Allah itu berprasangka dengan umatnya. Berprasangka baik. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah akan mengabulkan itu semua. Jadi aku mikirnya, oke, karena Allah sudah punya dalil itu juga, dan sudah mama aku dibilang terbukti lah anak 7, dan mama aku tuh happy aja jalaninnya, ya lancar-lancar aja sih mbak gitu. Jadi intinya
afirmasi untuk yang positif, dan yang kedua support system, sama yang ketiga percaya aja Allah pasti akan ngebantu. Sesulit-sulitnya apapun itu pasti Allah akan ngebantu, karena Allah itu kan gak ngasih cobaan di atas kemampuan orangnya gitu kan ya. Jadi aku mikir aku pasti bisa. Ibaratnya kemarin aku kena yang PPCM, terus anak aku yang pertama masuk NICU, itu kalau misalnya aku dibilang stres, ya stres banget gitu. Kayak setiap lahiran kayak punya cerita gitu. Yang pertama masuk NICU, yang kedua gitu, yang kedua aku kena PPCM, yang ketiga alhamdulillah lancar, yang keempat pun aku juga harus afirmasi dari awal kehamilan. Oke, lancar semuanya, karena apapun ya itu kata suami aku kan orangnya gampang banget ke distract apa segala macam. Jadi aku harus udah dari diri aku sendiri, dan aku meyakinkan, karena kan benar gak sih dok, instingnya ibu sama anak tuh kayak langsung connect banget gitu. Jadi aku kayak bilang, Dek, kita pokoknya aman ya, terus kita sehat, kita semuanya lancar, kita happy. Intinya kalau misalnya enjoy dan happy jalaninnya, kayaknya nggak ngerasa beban sih mbak. Itu sih tips buat ibu-ibu baru. Jadi pokoknya intinya harus happy, jalaninnya. Mau sesulit apapun happy aja. Nanti insya Allah ada aja lah pokoknya jalannya. Gitu. Benar banget. Ini alhamdulillahnya kan kalau Bunda Marsha tuh kan dari lingkungan keluarga, dari orang tua itu juga selalu support gitu ya. Tapi ada beberapa nih pasti udah lihat kan ya yang di sosmed itu mertuaku tuh nggak sejalan sama aku, terus mamanya ada yang tinggal sama mertua gitu ya. Nah kalau mamanya nih yang dikasih lingkungan seperti itu gitu, ada saran nggak ya dari Bunda Marsha sama dokter nih kalau mamanya ternyata lingkungan sekitarnya itu nggak mendukung gitu. Apa yang harus bunda-bunda di sana lakuin kalau ternyata mereka support sistemnya kurang gitu? Iya. Kalau aku sih prinsipnya gini, kita yang lagi hamil mau bersalin dan menyusui itu harus sadar bahwa kita hanya bisa mengontrol badan kita. Betul. Kita hanya bisa mengontrol pikiran kita. Kita nggak bisa mengontrol pikiran orang. Kita hanya bisa memanage ekspektasi kita. Dan ingat bahwa kita itu punya Allah ya. Jadi sebenarnya tuh kita hamil dari Allah. Badan kita sama Allah disiapin rahim itu lebih kuat daripada tulang. Dia bisa membesar lebih dari 200 kali. Pada ada yang hamil 2, 3, ya sampai kembar gitu. Itu bisa ke stretch tanpa pecah. Ya. Jadi kan itu struktur yang Allah kuatkan gitu. Terus dari proses persalinan itu sendiri sebenarnya orang tuh lahiran tuh ya nggak perlu di rumah sakit kadang-kadang gitu ya. Ada yang di hutan lahir, ada yang di kamar. Jadi itu kan senatural itu sebenarnya prosesnya ini. Memang kalau dengan bantuan tenaga medis bisa jauh lebih aman. Tapi bahwa ini adalah suatu proses yang normal dari Allah yang udah Allah ciptakan gitu. Kemudian juga dalam proses penyusuan juga sama. Jadi yakinlah bahwa tubuh kita itu akan mendengarkan juga karena ini sudah semuanya berdasarkan takdir juga. Tapi kita juga nggak boleh menyerah. Ya, jadi tawakal itu setelah ikhtiar. Nah sekarang kita lihat dulu nih sebagai orang yang berikhtiar seperti apa. Kita hamil periksa enggak, ya kan? Menyusui kita siapin juga enggak, kita baca-baca enggak gitu. Kemudian yang ketiga proses, misalnya apapun itulah kayak kita mental health dan support system tadi seperti apa. Jadi intinya kita nggak bisa mengarepin ke orang kalau menurut saya Mbak Tika. Fokus ke diri sendiri lah ya. Fokus ke diri sendiri. Kita tahu gimana memanage diri kita dan ya udah. Minta kemudahan dari Allah, tapi ya kita sendiri aja dulu yang kita manage. Nah kalau butuh bantuan dari orang yang terdekat. Iya, suami lah. Ya, tapi kalau dikala kita menjadi orang yang eksternal, ya, jadi kayak tadi misalnya aku seneng banget deh dengar waktu dulu berarti Kak Ia ngalamin baby blues, terus Marsha hadir untuk ngebantu. Nah, seharusnya memang seperti itulah keluarga, seperti itulah adik kakak atau pasangan terhadap orang-orang yang sedang bersalin gitu. Jadi itu yang sekarang kita harus gaungkan gitu untuk biar gimana ya rasanya ibu hamil itu ngerasa dirangkul, ngerasa dipeluk gitu, disayangi gitu. Kasih sayang itu nggak cuma si bayinya aja, ini ibunya nih juga harus kita sayangin. Iya gitu betul loh. Itu sih jadi yang aku rasa harus kita iniin bahwa ya kita harus ngontrolnya lebih ke diri kita ya. Iya benar, aku setuju banget sih. Tambahan nggak?
Iya paling ya sama juga sih dok, sama kayak dokter, mungkin ada yang di luar sana ada yang nggak satu jalan lah sama pemikirannya. Kalau menurut aku kan kita berumah tangga itu bersama suami ya, walaupun either kita punya orang tua dari suami ataupun orang tua kita juga, kadang-kadang kita berbeda pendapat. Tapi yang paling penting adalah kita harus kompak sama suami sih. Kalau misalnya kita nggak kompak sama yang lain, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kompak sama suami ya. Jadi solid tim ya. Iya, solid tim. Jadi mau gimana pun pertempuran itu, ya kalau misalnya berduanya kuat, insya Allah kita bakal bisa melalui sih. Gitu. Iya, benar sih. Oke dok, sebelumnya itu kita sudah sempat share di Instagram kita. Kalau umpamanya ada yang mau tanya-tanya nggak nih, kita akan ada Dokter Lisa sama Bunda Marsha nih. Ada pertanyaannya nih di belakang sih ya pertanyaannya. Dok mau tanya, kalau mata minus bisa berpengaruh kelahiran nggak ya? Ada yang bilang kalau mata minus nggak bisa lahiran normal. Bener nggak dok? Itu sih hampir semua bertanya itu sih ya. Kalau yang mata minus takutnya nggak bisa lahiran normal. Jadi gini, mata minus itu masih bisa melahirkan normal. Oke. Jadi kadang kalau yang mitos-mitos berkembang kan katanya kalau ngeden itu akan mengakibatkan tekanan di area mata, jadi bisa bikin retinal detachment atau pelepasan retina dari tempat dia menempel. Nah sebenarnya terjadinya pelepasan dari si retina itu bisa terjadi spontan dan tidak hanya ada kaitannya pada lahiran. Nah, jadi kalau misalkan pada posisi mata minus mau melahirkan normal, itu kita melihatnya lebih ke indikasi obstetrinya dari kehamilannya sama untuk kemungkinan persalinannya ada masalah nggak. Kalau misalkan selama nggak ada masalah apa-apa, bisa dicoba dulu Mbak Tika dan Mbak Marsha. Jadi nggak apa-apa nanti lahiran, ibarat kata pas nanti mulai seperti apa dievaluasi. Kalau merasa kok kayak ada buram ya, atau ada keluhan di area mata, bisa disampaikan kepada dokter. Karena lahiran tuh kan jarang ya yang datang langsung lahir, gitu, nggak kayak berproses gitu. Jadi during the process dengan kita mulas-mulas atau apa, ada gangguan apa itu bisa dikomunikasikan untuk dievaluasi. Tapi aku sendiri -7,5 lahir normal, ya kan? -7,5 dok? Iya betul. Jadi ada banyak juga pasien-pasien yang high myopia, tapi alhamdulillahnya aman juga bisa melahirkan normal. Sebaliknya kalau misalkan dalam ada matanya memang dari beberapa ya ada rekomendasi memang dari dokter mata pernah operasi lasik kadang-kadang atau apa gitu, dan memang dia udah pernah lahiran sesar sebelumnya dan yang lain mungkin ada beberapa faktor penyulit, itu kita bisa komunikasikan multidisiplin. Jadi nggak hanya dokter objin dalam hal untuk membuat decisionnya. Itu sih. Tapi intinya kalau indikasi obstetri nggak ada bisa dicoba dulu. Iya dokter aja bisa. Iya 7,5 loh ya. Gede banget tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya, semenjak masuk trimester 3 susah banget tidur malam, pasti tidurnya setelah subuh, itu wajar nggak sih dok? Nah ini belum ya? Benar, ngalamin nggak? Kalau trimester 3 biasanya gimana? Karena kenapa susah tidur? Mungkin karena ininya kali ya dok, ya perutnya juga sudah membesar, terus bawaannya pengen pipis mulu, ketekan gitu. Jadi sebenarnya karena itu sih kalau menurut aku. Benar nggak sih dok? Benar. Jadi memang karena udah saking besar, kita tuh sebenarnya udah nggak ada posisi tidur yang nyaman, benar-benar enak nyaman. ya. Miring kiri, pinggang kanan pegel, miring kanan, pinggang kiri pegel. Kalau kita telentang kelamaan ngap, tengkurap nggak mungkin. Jungkit nanti dong. Jadi memang karena kita ngerasa harus berganti-ganti posisi untuk mencari kenyamanan dan nggak langsung ketemu, itu yang bisa bikin juga susah tidur. Yang kedua memang bladder itu kan dia posisinya kejepit sama rahim yang membesar, maka kapasitasnya itu nggak lagi banyak. Dengan dia udah mulai ke kompresi, dia makin ketekan, ya kapasitasnya terbatas, jadi pengen bikin kita pipis terus. Kemudian yang ketiga juga kita juga harus men-setting nih kalau kita lagi udah pengen tidur gitu, target katakanlah tidur jam 9 gitu ya. Nah kalau bisa 1 jam sebelumnya itu kita udah nggak ngirim sinyal ke otak untuk berpikir, jadi udah jangan scroll, jangan nonton TV, jangan itu sulit ya. Jadi supaya memang benar-benar kita masuk ke deep sleep dan ya seger untuk bangunnya, karena kan kita nggak scroll aja malam-malam juga akan kebangun dengan tadi kan ya pergantian posisi dan pipis tadi gitu. Dulu sih kata mamaku, kalau sebelum anaknya lahir nikmatilah, nanti soalnya pas anak yang lahir kamu nggak akan bisa tidur nyenyak. Sebenarnya waktu trimester ketiga kita sudah ini apa memang di setting gitu ya dok ya? Di waktu trimester ketiga gitu kita kan sudah sering kebangun ya, dikit kebangun gitu. Nah waktu bayinya lahir itu kan juga kayak gitu ya. Jadi aku
aku sih nggak tahu ya ini benar atau enggak gitu, mikirku mungkin Allah memang settingnya itu kita menyiapkan ya, disiapin dulu gitu, jadi waktu pas bayinya lahir kamu udah siap gitu. Bener nggak sih dok? Ya, atau itu asumsiku? Ya, kalau secara langsung kita memang harus membaca banyak studi untuk itu. Tapi memang kita kerasa nggak sih kalau kita habis lahiran, bayi itu kayak baru bangun ngik, kita udah langsung bangun gitu kan. Oh ini mau seger lagi, ya kan, gitu kayak gitu. Jadi itu juga salah satu yang memang secara fisiologis ternyata kita dipersiapkan ya gitu. Gitu sih, tapi nggak apa-apa bahwa itu karena suatu hal yang baik. Toh juga habis itu tidur, oksitosin, hormon menyusui itu salah satunya bikin kita kualitas tidur lebih baik loh. Walaupun kita dapat tidur yang lebih pendek, tapi kualitas tidurnya lebih baik. Lebih 2 jam, 3 jam. Sleep, lebih tenang. Iya sih bener, kayak cuma 3 jam, 2 jam. Jadi begitu tidur langsung dalam, tapi pas bangun juga cepet juga. Luar biasa kan bayi. Masya Allah ya. Iya. Pikirin. Oke, ini ya pertanyaan selanjutnya nih dok. Kalau soal ibu hamil nggak boleh mandi malam itu gimana ya dok? Kemarin sampai sakit hati hati kegerahan tapi nggak boleh mandi, katanya maksimal jam 4 sore mandinya. Kalau aku mah mandi aja ya. Mandi aja. Nggak ada ya, itu mitos juga ya. Jadi sebenarnya kita boleh mandi bukan berapa kali sih, maksudnya idealnya 1-2 kali dalam 1 hari. Itu tuh suatu hal yang wajar dan pemilihan waktunya bisa disesuaikan. Kalau misalkan pada ibu-ibu yang hamil yang kebetulan bekerja, terus dia baru pulang katakanlah jam 7 malam gitu ya. Terus masa nggak mandi, nggak enak juga ya buat istirahat kan gitu. Masa dia mandi di kantor jam 4 terus nanti dia naik ke angkutan umum terus keringetan, pulang-pulang nggak mandi kan nggak enak juga. Jadi sebenarnya mandi itu kan fungsinya untuk menjaga kesehatan tubuh dalam hal kebersihan. Kita tetap perlu ya bahwa ibu hamil tuh kadang-kadang kalau terlalu lembab bisa bikin keputihan. Keputihan yang terlalu dibiarkan bisa bikin ketuban pecah, prematur juga. Nah jadi kan mau nggak mau dari faktor kebersihan harus diperhatikan kan. Jadi nggak apa-apa juga mandi malam. Nggak ada masalah kok, boleh-boleh harus aja. pakai air hangat gitu? Enggak juga ya? Senyamannya. Ada orang yang senangnya hamil mandi air dingin loh. Biar seger kali ya. Ada yang katanya pori-pori lebih sehat ya. Itu satu fakta juga. Itu bener loh. Itu bener ya. Kalau misalnya kita dengan air yang cenderung dingin itu malah bagus juga. Aku juga lebih suka dingin sih. Karena biar lebih fresh gitu nggak sih, terus tidurnya. Terus kadang-kadang kalau habis mandi kenapa keringetan ya habis itu? Kenapa dok? Ya kalau itu faktor suhu setelahnya juga ya mungkin. Iya. Oke. Ya lucu-lucu juga ya ternyata ya. Aku baru tahu ini. Nah ada pertanyaan lagi? Oke. Aku pas lahir anak pertama kena baby blues karena tinggal sama mertua. Terus anak dikasih sufor, aku malam nggak boleh ngasih ASI. Aduh sedih banget nih. Marah sih. Iya. Enggak, maksudnya sufor itu kan kalau menurut aku boleh marah ke mertua gitu maksudnya. Maksudnya mungkin marahnya dalam arti ini kan maksudnya anak kita ya dok ya. Terus ya maksudnya mertua kan pasti pengen cucu yang terbaik juga. Tapi kan yang balik lagi ke kita gitu sebagai orang tua. Kalau aku untuk sufor untuk awal enggak nggak sih dok gitu, dan aku bukan anak yang sufor lagi sebenarnya. Kalau aku lebih kayak UHT tapi setelah itu gitu. Sebenarnya kalau kita bicara kualitas tentunya ASI itu terbaik. Iya paling nggak terbaik. Akan ada tandingannya ya. Dan memang ASI itu patut diperjuangkan dan diupayakan. Nah, saran aku sih kalau seperti ini sebaiknya dari sejak kehamilannya itu udah duduk bersama sama keluarga. Kita baca deh research bareng gitu kan ya. Ternyata ASI pakai begini loh, bagus banget. Jadi gitu, ibaratnya tidak menggurui sendiri ya dok. Menggurui. Jadi kayak kita baca aja kencang-kencang sambil distabiloin gitu kan ya. Ternyata ASI begini-begini loh. Kalau bisa sambil teriak-teriak. Iya. ASI ya bang. Atau gitu mertuanya dibeliin apa gitu, tas dulu gitu, habis itu baru ngobrol bareng gitu ya. Gitu. Butuh teknik-teknik tertentu untuk deketin mertua ya. Dan memang sedih itu kadang-kadang pemberian susu buatan dikaitkan dengan kualitas ekonomi. Yang ini brand A, B, C, kadang jadi yang ini gitu ya, menandakan padahal enggak. Jadi justru kita itu kalau bisa ya tadi duduk bersama supaya tetap bisa menyusui dengan baik, dan tadi ilmunya harus disiapin dari awal. Kalau ternyata kan biasanya panik-panik di awal ya. Aduh, kok nggak keluar? Lah, nggak apa-apa kan. Bayi masih ada brown fat, masih ada lemak coklat yang dipersiapkan sama Allah supaya dia tidak dehidrasi dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Terus belajar wajar dong. Bayi belajar nyusu, ibunya belajar nyusuin. Semua proses belajar di awal itu tentunya butuh perjuangan. Iya betul. Iya.
Jadi kalau dokter gimana kalau misalnya ada yang kasih sufur? Ya, kalau sufur itu benar-benar harus diberikan dengan latar belakang indikasi medis ya. Jadi kalau memang secara analisis dari dokter anak, kemudian dari anaknya seperti apa kondisi pertumbuhan perkembangannya, itu yang baru menjadi indikasi medis tadi lah untuk pemberian susu formula. Tapi selama tidak ada, nah seek help ya. Kalau misalkan menyusui itu sebenarnya banyak loh, ada konselor menyusui atau konsultan menyusui yang udah mulai banyak nih. Udah mulai banyak sekarang gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada kesulitan bisa kontak dari konselor atau konsultan laktasi tadi. Sebenarnya paling bagus tuh malah dari sejak 28 minggu ya. Jadi sebulan Marsha hadir dulu gitu ke untuk kontak pertama. Nanti di akhir di trimester ketiga akhir di 32 sampai 36 minggu udah bisa kontak ketemu lagi. Gitu. Jadi untuk persiapan pondasi nih. Oh gitu. Berarti walaupun anaknya udah banyak ya, Dok. Iya. Karena setiap hamil itu bisa berbeda cerita. Iya benar. Jadi untuk sebagai ini aja lah, refresh dari ingatan kan gini ya. Kita memang jarak 3 tahun mungkin makin banyak makin maksudnya bertambah jumlah anak gitu kan mikirnya kayaknya makin muda, belum tentu juga. Jadi kadang-kadang di atas 35 tahun ternyata penelitian bilang ada challenge terhadap low milk supply. Ya kan, kadang-kadang terus ada proses persalinan gitu, normal dan sesar. Kadang-kadang yang normal yang berbantu alat, mungkin ibunya karena saking udah stres jadinya kayak gitu-gitu bisa berpengaruh terhadap suplai ASI seperti itulah. Oke. Nih pertanyaan yang ini Dok tentang pasca melahirkan tuh. Apa perbedaan besarnya recovery persalinan normal dan sesar? Ada bedanya nggak? Berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau persalinan normal itu sangat nyaman. Karena namanya juga persalinan normal itu kan sebenarnya persalinan yang alami ya, natural ya. Jadi dia itu pasca lahiran yang challenge-nya kan sakit kontraksi sebelumnya gitu. Tapi habis bayinya kepalanya keluar, bahkan badannya belum keluar tuh biasanya udah ngerasanya udah enak banget ya. Dan pasca ada nyeri jahitan pun dia lokal. Dan areanya tuh kan kalau yang penjahitan paling segini sampai segini lah ya. Antara 1 sampai 4 cm palingan. Nah, kemudian juga 2 jam pasca persalinan biasanya udah bisa pipis jalan-jalan sendiri gitu. Dan di perut kan nggak ada perlukaan apapun ya. Malah jadi biasanya bisa pulang ya, Dok? Iya, boleh bahkan 6 jam pasca persalinan tuh sebenarnya boleh pulang juga. Nah, kemudian dari perut kan juga nggak ada perlukaan, nggak ada tindakan operasi. Jadi ya bisa secepat itu untuk pulih gitu. Kalau persalinan sesar, nah sesar ini memang ya tadi ya kalau ada indikasi medis. Sekarang kan SC ada yang ERAX itu memang lebih nyaman juga. Enhanced Recovery After Cesarean Section. Memang ini persiapannya lebih baik. Terus dari obat-obat sebelumnya juga sudah dipersiapkan. Pascanya pun juga harapannya setelah wajar sih masih tetap ada nyeri. Ini bukan pain free ya, tapi masih adanya mungkin dari tidur ke duduk kayak pas bangkitnya sakit, tapi pas duduk enak. Duduk ke berdiri pas kontraksi perut juga rasanya agak ngilu, tapi habis berdiri enak lagi. Jadi sebenarnya kalau persalinan yang ERAX juga nyaman, tapi kalau dibandingin sama normal enakan normal. Ya. Nah tapi intinya kalau kita realimentasi dini, jadi bisa mungkin kita segera kembali ke kegiatan kita biasanya. Jadi walaupun nanti sakit jangan takut bergerak. Terus nanti juga komunikasi sama dokter nih, kan nanti dokter tuh kan memberikan beberapa pengobatan pasca persalinan ya. Apakah mungkin butuh antibiotik, apakah butuh pereda nyeri. Pereda nyeri itu juga regimennya bisa bervariasi. Apakah jenis obatnya perlu ditambah atau dosis pemberiannya frekuensinya ditambah, atau mungkin disesuaikan jika ada alergi. Hal-hal seperti ini bisa didiskusikan sebenarnya antar pasien ke dokternya. Ya, kemudian juga pemakaian korset. Abdominal binding ini ternyata berkorelasi signifikan terhadap penurunan nyeri loh. Karena kan gimana pun juga tadinya kan perut kita besar. Perut kita tadinya besar, terus habis itu ada si bayi plasenta sama ketuban. Terus secara dimensi dia akan langsung shrinking ya. Tapi kulitnya enggak. Ya kan masih ke situ. Nah, dimana kalau kita misalnya habis sesar itu ada irisan, kalau bergoncang karena sininya bisa ngilu. Jadi kalau kita dengan pemberian korset itu bisa ngebantu untuk biar dia lebih stabil. Jadi tidak terlalu banyak goncangan yang menimbulkan nyeri. Jadi lebih nyaman juga gitu. Ya, jadi itu bisa beberapa ditempuh untuk nanti biar bisa lebih nyaman untuk pemulihan pasca SC-nya atau normal ya. Setuju. Bunda Marsha,
lahiran pertama pernah sesar, pernah normal? Aku pernah ngerasain kontraksi. Oh, oke. Jadi pas aku tuh pernah apa yang obat yang di bawah lidah itu dok, si yang Kato anak pertama, nah terus nggak ngaruh di aku, nggak ngaruh di bayi, terus akhirnya dimasukin dari yang infusan, ternyata nggak ngaruh di aku, tapi ngaruhnya di bayi. Gitu, jadinya prosesnya emang harus lebih cepet kan. Nah kebetulan emang yang si Kato ini pun juga udah 36 minggu sebenarnya dok. Cuman karena memang menyusut pas di 8 bulan, jadinya harus larikan ke NICU. Jadinya aku padahal udah optimis banget, aku pengen normal gitu, karena kakak-kakak aku pada bilang normal aja Ca, apalagi Kak Iya kan bilang normal aja, enak banget loh. Terus aku bilang ya gimana dong aku bisa normal. Ya udah akhirnya aku sesar, tapi ternyata pas sesar juga ya benar sih, dengan edukasi dokter pun juga nggak boleh kayak berlele gitu sih, kayak yang mentang-mentang lo sesar nggak boleh jalan. Malah dokter aku kayak yang udah 24 jam ya, bangun nggak? Disuruh berdiri karena waktu itu memang sudah pakai air gitu. Dan terus aku ngerasain ya, iya sih langsung benar-benar harus, malah aku disuruh langsung mandi sama dokter aku. Jadi harus beraktivitas yang seperti biasanya supaya memang cepat recovery ya dok. Benar ya dok. Benar. Tapi emang dengan AirX itu memudahkan banget sih ya dok ya. Aku waktu yang hamil yang anak kedua tuh sesar tapi yang nggak AirX ya. Terus habis itu yang kemarin itu AirX tuh perbedaannya luar biasa beda sih di aku ya. Tapi kalau ini katanya tuh ada yang AirX tetap sakit gitu ya. Cuman kalau buat aku itu AirX tuh membantu banget. Jadi nggak sampai 24 jam langsung bisa gerak, langsung mandi. Bener aku juga langsung mandi gitu. Kayak langsung kayak seger banget gitu ya. Iya. Bener-bener. Kalau kayak orang normal gitu. Kalau aku ngerasanya pas pakai AirX atau jadi dari anak pertama AirX? Iya, udah pakai. Jadi emang udah dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi dok, aku paling ngerasain di anak ketiga. Di saat walaupun udah dibius total, aku ngerasain kayak kok buku-bukunya berasa banget ya untuk tangan apa. Aku berasa lebih apa karena emang udah terlalu sering sesar atau bukan. Kalau Kalau anestesi itu yang di blocking hanya rasa nyeri. Tapi kalau ngerasain tetap kerasa ya. Iya, tapi yang ketiga aku ngerasain kok tangan dokter ada di kanan dan kiri, aku jadi ngerasain banget. Iya, gitu. Jadi kalau dipegang, dielus, tetap kerasa ya. Tetap kerasa, digoyang masih tetap kerasa. Tapi yang di blocking hanya buat nyerinya aja. Ya, nyerinya aja. Dan recovery-nya untuk anak ketiga pun juga beda sih, lebih take time ya. Iya, lebih take time. Mungkin karena faktor umur juga kali ya dok. Apa iya nggak sih dok? Ya kan nggak sih dok, waktu soal umur nih. Kalau soal usia memang ya kan, kalau kita bilang jaringan kepadatan kayak kolagen atau semacamnya, itu kan mungkin kelenturan dari itu juga untuk kembali lagi, memang kalau usia semakin muda akan semakin cepat pulih. Tapi memang ya lagi-lagi mungkin kalau pain tolerance setiap orang berbeda, mungkin regimen obat pun juga bisa berbeda. Kita bisa menyesuaikan kok. Kalau emang ngerasa masih belum nyaman, kita bisa bilang sama dokternya. Iya, jujur gitu. Ya dok ya intinya ya. Jujur. Karena memang sesar itu gini, sesar bukan berarti makin banyak jumlah sesarnya makin nyeri ya. Tapi ada yang bilang gitu soalnya dok, semakin banyak sesarnya semakin nyeri. Karena kan jahitannya di situ kan yang dibuka dok. Tapi memang semakin meningkat jumlah sesarnya, semakin ada kemungkinan untuk organ-organ itu ada kayak perlekatan istilahnya. Jadi kan tadinya lapisan-lapisan itu tadinya terang, makin lama makin agak susah membedakan gitu kan. Kadang-kadang ada perlengketan, bahwa rahim itu kan nggak sendiri di dalam perut. Di dalamnya ada kandung kemih, di belakangnya ada usus gitu. Jadi di atasnya juga ada lapisan yang di usus juga gitu-gitu. Jadi nah ini bisa ada penempelan sama satu dengan yang lainnya kalau udah sering operasi. Jadi agak take time untuk dokter juga ngebelah-ngebelahnya itu. Ya semoga sih nggak ada perlengketan ya. Tapi kalau jika ada perlengketan bisa menambah jadi dari intensitas nyerinya juga. Gitu. Tapi intinya ya kalau nyeri bilang aja, nanti juga akan di-adjust dari dosisnya. Intinya mau normal atau sesar, semuanya perjuangan. Semuanya tetap ibu sejati. Betul. Iya betul. Jadi tetap harus semangat meskipun normal maupun sesar. Iya betul. Dok, Bunda Marsha, ini nggak kerasa ya waktunya itu kayak sebenarnya sebelum ini pun kita sudah ngobrol ya. Udah ada ngobrolnya itu nggak ada habisnya gitu. Tadi Bunda Marsha juga ngomong banyak banget sih sebenarnya pertanyaan tentang kehamilan tuh bener. Topiknya banyak banget nih. Cuman kayak waktu kita
harus segera diakhiri. Nah, sebagai terakhir nih ya, untuk Bunda Marsha nih, ada motivasi nggak buat bumil-bumil nih yang merasa lagi cemas nih, biar mereka lebih tenang? Oke. Motivasinya kayaknya buat diri aku sendiri juga ya. Iya, selalu aku pakai. Iya, lagi hamil juga. Ya balik lagi sih yang tadi aku bilang, kita harus menjadi orang yang positif dan terus kita harus menjadi orang yang happy. Walaupun keadaan lagi nggak happy, tapi kita harus membawa suasana hati kita happy. Dan yang paling penting adalah kita harus bilang sama support system kita, kamu selalu ada di samping aku. Gitu sih kalau aku yang membuat buat motivasi buat diri aku. Selalu aku bilang juga afirmasi buat diri sendiri juga sih yang paling penting, yang positif gitu. Afirmasi positif. Nah, kalau dari dokter nih dok, biar bumil-bumil ini merasa tenang, nyaman gitu. Oke, jadi kalau dari aku sih, ini sebenarnya self reminder juga ya Mbak Tika buat aku, bahwa aku tuh sangat pengen bahwa kita itu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Saking pinternya kita bersyukur, semoga kita sampai lupa mengeluh. Karena pada dasarnya, Insya Allah dokter langsung ini ya. Bener-bener. Karena pada dasarnya perjuangan wanita itu sangat banyak. Betul. Kita itu hamil, kita menstruasi, kita melahirkan, kita menyusui, kita membesarkan anak, kita mengasuh. Betapa milestone kita sebagai ibu itu nggak ada habisnya. Betul. Nah, dalam proses itu kalau tidak kita sadari betapa Allah tuh memberikan banyak pintu-pintu pahala untuk kita. Masya Allah. Ya kan? Jadi kalau kita semuanya itu tidak menjadikan beban gitu, insya Allah dia akan kasih mudah dan mudah gitu. Benar. Dan kalau kita katakanlah hamil gitu ya, mau ngomong mual, hormonnya berarti bekerja. Iya, ya kan? gitu. Kita mau bilang, aduh sakit perutnya, loh kan ini Berarti bayinya bergerak, bertumbuh dan iya. berkembang gitu kan. Terus kadang kita aduh ya ampun udah hamil trimester 3 udah payah banget. Jangan lupa ada yang masih banyak meniti usaha dan doa untuk sekedar hamil. Ya kan ada yang luar biasa effortnya untuk sampai bisa mengandung. Jadi kadang-kadang kalau kita koridor dan polarnya itu dengan rasa syukur, insya Allah dia nanti kayak semua tuh akan Dimudahkan mengalir sama begitu Allah. aja dan dimudahkan dengan cara Allah yang luar biasa. Masya Allah. Itu aja sih. Bagaimanapun kita nanti akan berkembali pada tempat yang sama. Semoga kita semuanya bermuara ke surga. Amin. Udah bismillah. Pokoknya semua dalam hamil, melahirkan, semoga semuanya jadi pahala. Jadi kita bakal bawaannya happy, Betul. tenang ya Iya, tadi ya. iya betul. Terus Masya nih, Allah. adem ya. kayak habis kajian ya kita nih ya. Ini ada siraman rohani juga nih dari dokter. Oke, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Nisa. Terima kasih banyak Bunda Iya, Marsha. Semoga sama-sama. lancar lahirannya, Amin, sampai amin, bayi, amin. sampai nyusunya juga lancar. Amin, ya. Amin, Terima kasih amin. banyak. Oke, seru banget ya bincang-bincang kita kali ini. Semoga bikin para bumil lebih tenang dan percaya diri. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak bumil merasakan manfaatnya. See you di episode berikutnya.